Hai, balik lagi di NWPP Plot. Pertarungan Sakamoto melawan Boilet semakin panas. Ketika Sakamoto terpojok, hal mengejutkan terjadi. Sakamoto menjadi kurus. Apakah dia kuat? Langsung saja, ini dia alur cerita anime Sakamoto Days episode 5. Ih, wibu. Dibuka dengan duel antara Lu melawan Obiguro, di mana aturannya Lu harus bisa memukul Obiguro setiap 10 detik. Jika gagal, maka Shin akan dipotong-potong. Lu awalnya sedikit kewalahan menghadapi Obiguro, tapi saat Lu melakukan gerakan memutar, tak sengaja rambut kepangnya mengenai Obiguro. Oh, laki. Artinya, Lu berhasil mengenai Obiguro di bawah 10 detik. Tapi di pertarungan selanjutnya, berbanding terbalik. Obiguro dengan tendangan telak mengenai Lu sampai menghantam tanah. Shin histeris melihat Lu tumbang. Obiguro merasa semuanya sudah selesai. Tapi tiba-tiba terdengar suara tertawa. Rupanya itu adalah Lu. Dia malah tertawa meski terluka. Terlihat Lu benar-benar mabuk. Lalu Lu meminum sake lagi. Di saat Obiguro menyerang lagi, Lu menghindari dengan lincah setiap serangan Obiguro. Bahkan puncaknya, Obiguro berhasil terkena tendangan. Itu membuat Obiguro bersemangat dan menyuruh Lu untuk coba membunuhnya lagi. Tapi Lu bilang dia tidak ingin membunuh karena aturan keluarga. Tapi Obiguro malah memanggil Lu dengan sebutan bodoh. Itu membuat Lu marah. Di saat dia semakin ganas, Obiguro terpojok dan tinju dari Lu mendarat pelan ke pipi Obiguro. Ternyata Lu tersadar dari mabuknya di saat yang tidak tepat. Merasa diabaikan, Obiguro terlihat kesal. Ternyata Obiguro malah kegirangan karena mendapat saingan kuat seperti Lu. Dan itu menjadi akhir dari pertarungan mereka. Sekarang kembali ke pertarungan Sakamoto dan Boilet. Di saat ini Sakamoto telah menjadi kurus secara mendadak. Dia bahkan ingat bahan-bahan dari bola ledak Boilet. Tapi meski sedikit terkejut, Boilet tetap meremehkan Sakamoto. Tanpa basa-basi, dengan cepat pukulan Sakamoto menuju wajah Boilet. Sampai-sampai mereka menembus dinding keluar bangunan. Dakara nanda? Boilet kali ini benar-benar dihajar. Di saat Boilet menggunakan Dynamite Punch, kedua tinju mereka beradu. Dan mengejutkannya, Dynamite Punch Boilet hancur oleh tinju Sakamoto. Boilet dipukuli habis-habisan. Bahkan saat dia melempar bola bomnya, Sakamoto dengan gampang menangkap bom-bom itu dan mengembalikannya ke Boilet. Sakamoto bilang yang membuat dia kuat saat ini adalah keluarganya, karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Pertarungan mereka diakhiri dengan Sakamoto melempar Boilet jauh sampai ke biang lala. Dan di sana Boilet mengakui kekalahannya dengan gaya. Sakamoto wa yappari omae wa saikou ni hard boiled dasu. Di satu sisi, Aoi mulai sadar dari tidurnya, di mana dia bertanya kepada Shin, kenapa mereka di luar? Bukannya tadi di rumah hantu? Shin menjelaskan, mungkin mereka kelelahan. Tapi Aoi curiga, kenapa baju Shin kotor? Shin bilang itu karena para zombie. Sementara itu, Sakamoto dan Boilet menyelesaikan pertarungan mereka. Boilet mengakui kekalahannya dan akan mundur.
Shin yang melihat Sakamoto kurus histeris karena Sakamoto benar-benar seperti dia dulu saat masih jadi pembunuh bayaran. 人は動いたら痩せる。いや、いくらなんでも痩せすぎでしょ。でも昔みたいで。 Boilet bertanya apa yang akan mereka lakukan dengan imbalan kepala Sakamoto karena Dodenkai akan terus memburu Sakamoto. Sebelum Sakamoto menjawab panjang, dia terkejut dengan kehadiran Aoi. Aoi tampak menyeramkan. Dia meminta Sakamoto menjelaskan semuanya. Akhirnya mereka bertiga termasuk Boilet duduk menjelaskan kepada Aoi apa yang terjadi. Sakamoto menjelaskan jika dia diincar pembunuh bayaran karena ada yang memasang imbalan untuk kepalanya. Aoi sangat terkejut sekaligus marah karena Sakamoto tidak menceritakan hal itu padanya. Bahkan Boilet yang coba menjelaskan pun ikut kena marah. プロの殺し屋だ。主人を殺すのとかやめてもらっていいですか？はい。 Aoi marah karena Sakamoto menyimpan rahasia dari Aoi dan sekaligus melanggar aturan keluarga Sakamoto nomor 6, yaitu jangan menyimpan rahasia. Tapi setelah marah-marah dan Sakamoto mengakui kesalahannya, Aoi kembali menjadi istri yang baik dan melanjutkan menonton pawai karnaval. Di sana Shin bertanya apa yang akan Sakamoto lakukan. Sakamoto bilang mereka harus mencari klien yang memasang imbalan untuk Sakamoto dan memintanya menarik hadiahnya. Tapi untuk menemukan klien itu sangat sulit karena diurus langsung oleh JEE. Satu-satunya yang tahu adalah bos Dodenkai. Tapi Boilet sendiri tidak tahu di mana bos Dodenkai berada. Tapi Sakamoto punya solusi. Dia bilang tahu harus menemui siapa. Keesokan harinya, Sakamoto, Lu, dan Shin pergi ke suatu tempat. Tapi di sini Shin sedikit dongkol karena melihat tubuh Sakamoto kembali gemuk dalam sehari. Tujuan mereka akhirnya sampai. Rupanya Sakamoto mengajak mereka ke tempat rental video. Bukan sembarang rental, tapi tempat itu menjual informasi dalam bentuk video atau film. Dan benar saja, saat mereka menonton tentang film Dodenkai, di situ dijelaskan jika Dodenkai adalah organisasi pembunuh beranggotakan 50 orang dan didapatkan juga lokasi markasnya. Setelah selesai menonton, mereka harus membayar cukup mahal untuk informasi itu. お会計75万6000円です。高っ。カードで。はい。 Di tempat lain, terlihat Nagumo sedang makan bersama sekelompok orang. Tapi sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Orang berlagu besi bernama Hyo bertanya kepada Nagumo apakah dia bertemu dengan Sakamoto. Nagumo pura-pura tidak tahu, sampai-sampai membuat Hyo kesal dan ingin menikam Nagumo. Tapi Nagumo dengan santai menangkisnya dengan garpu. 信用ならねえ。危ないな。大きいナイフはメインディッシュに取っとこうよ。 Bahkan seorang bernama Shishiba, saat dia tahu ada bawang di makanannya, dia menikam tangan chef berkali-kali dengan brutal. Dan tak lama, datang seorang bernama Iria dari JEE. Dan diketahuilah, jika yang berkumpul saat ini adalah anggota Ordo. Dan Nagumo termasuk di dalamnya. Tapi ini belum semuanya. Masih ada 4 orang yang belum datang atau mereka tidak pernah datang. Diberitakan kepada mereka jika ada sosok misterius yang membunuh semua anggota JEE satu persatu dan para Ordo ditugaskan untuk mengurus ini. 刻も早く皆様に対処していただきたく。オーダーの。 Sementara itu, tim Sakamoto akan menyerita masuk ke markas Dodenkai. Tak butuh waktu lama, mereka mengalahkan penjaga. Shin menjelaskan jika ruang bos ada di lantai paling atas. Lagi-lagi mereka dengan mudah sampai ke lantai atas. Tapi justru Shin merasa tidak ada orang di sekitar mereka. Dan saat pintu ruang bos dibuka, mereka melihat hal mengerikan, di mana semua anggota Dodenkai sudah dihabisi. 触らぬ神に。 Dan dilihat di sana ada seseorang yang sedang duduk dan dia adalah Nagumo. Nagumo bilang dia sudah menghabisi semua yang ada di Dodenkai termasuk bosnya. Dan sekarang
dia akan membunuh Sakamoto. Nagumo bergerak cepat dan menangkap Shin, lalu menusuk lehernya dengan pisau. Tapi rupanya itu hanya pisau mainan. Nagumo menjelaskan, saat dia sampai di sini, mereka sudah terbunuh. Nagumo bilang jika lebih dari 100 anggota JEE sudah dibunuh dan pembunuhnya selalu meninggalkan pesan tanda X. Nagumo juga menjelaskan jika Ordo sudah turun tangan. 現場に必ずバツ印を残すことからスラーって僕らは呼んでる。 Lu bertanya, apa itu Ordo? Nagumo menjelaskan, jika Ordo adalah unit khusus yang bekerja langsung untuk JEE. Mereka bertugas menjaga keamanan di dunia pembunuh bayaran. Dan Sakamoto juga dulu termasuk ke dalam Ordo. Shin terkejut saat tahu Sakamoto dulunya adalah anggota Ordo. 殺し屋界の秩序を保つ存在。ちなみに坂本くんも元オーダーだよ。 Nagumo meminta agar Sakamoto hati-hati dengan X atau Slur. Shin bilang mereka bukan lagi pembunuh, jadi X tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Tapi Nagumo menjelaskan, jika pembunuhan ini terjadi setelah imbalan untuk Sakamoto diumumkan. Lalu diperlihatkan di suatu tempat, seseorang yang sedang menggambar tanda X di tengah-tengah tumpukan mayat. 若干バランスが悪いか。 Keesokan paginya di toko Sakamoto, banyak pembunuh bayaran amatir datang mencari Sakamoto, tapi dengan mudah dikalahkan. Sakamoto bilang yang mereka bisa lakukan saat ini hanya harus lebih kuat, dan episode ini selesai. Musuh misterius datang, separuh anggota Ordo diungkap. Sekuat apa musuh mereka sehingga Ordo sampai harus turun tangan? Nantikan kelanjutannya di NWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.